Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama yang kami hormati, sesepuh bini sepuh yang kami hormati, dan yang terhormat pengurus cabang Ibnu IPPNU Kabupaten Gresik dan rekan-rekan kita yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil, yakni dengan ajaran ahdinul islami wal iman. Rekan-rekan kita, saudara-saudara yang berbahagia, apa kabar pemuda hari ini? Apa kabar generasi bangsa saat ini? Dan bagaimana kabarnya si bonus demografi yang seharusnya memberi atau malah menjadi beban negeri ini? Rekan-rekan kita dan saudara-saudara sekalian, izinkan saya, Melisa Dwi Ervinda dari Universitas Airlangga, selaku perwakilan dari pimpinan ranting Desa Mojo Tengah, menyampaikan orasi ilmiah tentang pentingnya peran pemuda dalam peradaban suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemuda adalah generasi pengganti dari generasi yang sebelumnya, yang mana berperan aktif dalam membangun Indonesia itu sendiri. Begitu banyak peran pemuda dalam kemerdekaan yang dipelopori oleh pemuda-pemuda, seperti halnya pada Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, lalu ada Perang Kemerdekaan pada tahun 1945, Orde Baru pada tahun 1966, sampai pada gerakan reformasi yang dipelopori oleh pemuda-pemuda juga pada tahun 1998. Namun 20 tahunan itu, apakah gerakan-gerakan tersebut telah memberikan Indonesia yang lebih baik? Saudara-saudara sekalian, lantas bagaimana peran kita, terutama rekan-rekan kita pelajar Ibnu IPPNU Nahdlatul Ulama, dalam kemajuan suatu bangsa? Bukan taktik perang, bahkan bukan pula otot dan tenaga yang terkuras mati-matian, tapi otak yang menghasilkan ide dan gagasan guna diterapkan dalam mewujudkan kualitas suatu pendidikan. Pada era reformasi ini, arus melaju tiada henti, menguras bentala edukasi, menyelinap di antara layar-layar pipih, menyebabkan banyaknya kebobrokan moral, pelajar yang brutal, serta politisasi dan komersialisasi yang kian mengental. Apa yang perlu diwaspadai, wahai rekan-rekan nitaku? Meskipun begitu, kita dapat berperan, kita dapat berkontribusi, kita dapat berpartisipasi dalam memajukan suatu pendidikan. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Ibnu IPPNU, rekan-rekan nita sekalian,
yakni melaksanakan edukasi kepada anak-anak, edukasi kepada adik-adik kita untuk tetap belajar dan belajar. Seperti yang ada pada 3 kebanggaan Ibnu IPPNU: belajar, berjuang, dan bertakwa. Setelah kita belajar, kita berjuang untuk memberikan ilmu-ilmu yang kita serap kepada masyarakat. Kita berjuang untuk turut serta menghadirkan sosok-sosok yang gemilang di antara masyarakat, memberikan motivasi, memberikan pemahaman, terjun langsung dalam masyarakat. Lalu, tidak lupa pula kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan diri, berbuat baik, dan ikhlas terhadap sesuatu. Mari bersama-sama memajukan pendidikan Indonesia agar suatu saat nanti pendidikan-pendidikan yang dikatakan bahwa Indonesia menempatkan 62 dari 70 negara dengan pendidikan terendah tidak terulang lagi. UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan Indonesia itu rendah dan berada di urutan terbawah, suatu saat dengan peran kita belajar, berjuang, dan bertakwa memajukan suatu pendidikan dapat hadir dan memajukan Indonesia. Mari bersama-sama belajar, mari bersama-sama berkontribusi mengoptimalisasi gerakan literasi yang ada di Indonesia, membangun negeri dengan cara kita sendiri. Saya Melisa percaya bahwa rekan-rekan kita dapat berkontribusi untuk senantiasa membagikan ilmu-ilmu kepada masyarakat. Saya percaya suatu saat nanti generasi penerus bangsa di tahun 2045, di tahun 2050 akan menjadi pemimpin yang peduli kepada masyarakat. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemuda, rekan-rekan kita akan selalu berkabar baik setiap harinya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.